Salam olahraga para pencinta sejarah lapangan hijau. Lupakan sejenak tiki-taka ala Spanyol atau taktik gegenpressing modern yang sering kita saksikan hari ini. Tahukah Anda bahwa taktik operan paling mematikan dan revolusioner dalam sejarah sepak bola justru lahir dari sebuah tim bertubuh kurus yang sangat diremehkan pada tahun 1872? Ya, Anda sama sekali tidak salah dengar. Ini adalah kisah epik tentang pertandingan sepak bola internasional resmi pertama di dunia, di mana kecerdasan taktis Skotlandia secara mengejutkan menemukan gaya permainan operan cepat untuk menahan gempuran fisik tim raksasa Inggris. Sebuah bukti nyata dan abadi di atas lapangan hijau bahwa strategi brilian selalu bisa mengalahkan otot yang besar. Mari kita kembali ke masa lalu dan membedah laga yang fantastis ini. Untuk memahami kehebatan taktik ini, kita harus melihat bagaimana sepak bola dimainkan pada awal dekade 1870-an. Pada masa itu, olahraga ini belumlah menjadi permainan yang mengandalkan kerjasama tim yang harmonis, seperti yang kita kenal sekarang. Sepak bola di era tersebut sangat brutal, agresif, dan sangat individualistis. Taktik utama yang diajarkan hanyalah menggiring bola sendirian ke depan, di mana seorang pemain berlari membawa bola, sementara rekan-rekannya bertugas menabrak lawan, layaknya pemain rugby. Bagi tim nasional Inggris saat itu, sepak bola murni tentang siapa yang paling kuat, paling besar, dan paling berani berbenturan fisik di tengah lapangan yang berat dan berlumpur. Dominasi gaya main adu fisik ini membuat pihak Inggris merasa benar-benar tak tertandingi di tanah Britania Raya. Merasa berada di atas angin, Asosiasi Sepak Bola Inggris kemudian mengeluarkan sebuah tantangan terbuka kepada para pemain dari utara perbatasan, yaitu Skotlandia. Tujuan mereka jelas untuk membuktikan siapa penguasa absolut sepak bola. Tantangan ini bukan sekedar ajakan bermain laga persahabatan, melainkan sebuah pernyataan arogansi dari tim yang merasa memiliki keunggulan fisik yang mutlak. Inggris sangat yakin bahwa tidak ada satupun tim di dunia yang mampu menahan laju serbuan para pemain raksasa mereka. Skotlandia pun dengan gagah berani menerima tantangan tersebut meskipun sadar postur mereka kalah telak. Mari kita bedah kekuatan sang penantang dari selatan ini, pemirsa. Tim nasional Inggris saat itu diisi oleh barisan pemain amatir elit yang berasal dari universitas-universitas ternama dan klub-klub papan atas London. Jika kita melihat postur fisiknya, mereka adalah raksasa di atas lapangan rumput. Para pemain Inggris ini berbadan sangat besar, kekar berotot, dan diberkahi stamina luar biasa untuk berlari menembus pertahanan lawan. Mereka dilatih keras untuk mengandalkan kekuatan bahu, dada, dan terjangan kaki guna menjatuhkan siapapun yang berani merebut bola. Di atas kertas, skuad raksasa Inggris ini terlihat bagaikan sebuah pasukan kavaleri lapis baja yang siap melindas lawan tanpa butuh strategi rumit. Di sudut yang berlawanan, mari kita lihat tim nasional Skotlandia yang menghadapi realitas jauh berbeda. Fakta yang sangat menarik adalah seluruh 11 pemain yang mewakili Skotlandia hari itu ternyata berasal dari satu klub amatir yang sama, yaitu klub Queen's Park SC dari kota Glasgow. Berbeda jauh dengan raksasa Inggris, barisan pemain Skotlandia ini berbadan lebih kecil, kurus, dan jauh dari kesan mengintimidasi lawan. Namun jangan salah sangka pemirsa, berasal dari satu tim yang sama memberikan mereka sebuah keunggulan emas tak kasat mata, yaitu pemahaman telepati antar pemain. Mereka berlatih bersama setiap minggu siang dan malam, memahami pergerakan satu sama lain dengan sangat sempurna. Menjelang hari besar tersebut, sebuah pencerahan taktis yang amat sangat brilian terjadi di dalam ruang ganti Skotlandia. Kapten dan para pemain senior membedah kekuatan lawan dan menyadari satu kebenaran pahit. Jika mereka nekat meladeni permainan fisik Inggris dengan saling bertabrakan badan, mereka dipastikan akan hancur lebur berserakan. Secara logika, mereka tidak memiliki massa otot yang cukup untuk menang duel 1 lawan 1 melawan raksasa berbaju putih. Oleh karena itu,
Mereka sepakat harus menggunakan senjata lain yang jauh lebih mematikan dari sekadar otot raksasa, yaitu kecerdasan otak di lapangan. Pemain Skotlandia memutuskan bahwa bola harus bergerak berpindah lebih cepat daripada kecepatan lari para pemain Inggris. Inilah titik nadir di mana sejarah sepak bola modern mulai ditulis ulang secara dramatis. Di lapangan latihan yang basah tertiup angin utara, para pemain Skotlandia mematangkan pergerakan yang nyaris belum pernah dilihat secara masif dalam laga kompetitif pada masa itu, yaitu sistem umpan pendek kombinasi. Alih-alih satu pemain egois memaksakan diri menggiring bola dan rekan lainnya menabrak musuh, mereka membagi ruang lapangan menjadi area geometris. Saat satu pemain memegang bola dan diancam lawan, ia dengan tenang dan cepat akan menyodorkan bola mendatar kepada rekannya yang berdiri bebas. Sebuah ide taktis yang terdengar biasa hari ini. Namun pada tahun 1872, ini adalah sebuah mahakarya jenius. Hari penentuan yang ditunggu-tunggu pun tiba, tepat pada tanggal 30 November 1872. Laga internasional resmi pertama di jagat raya ini ternyata tidak dilangsungkan di stadion sepak bola megah, melainkan menumpang di Hamilton Crescent, sebuah lapangan kriket yang terletak di daerah Partick, Skotlandia. Fakta pemilihan lokasi kriket ini saja sudah menunjukkan betapa sepak bola saat itu masih mencari jati dirinya yang sejati. Namun jangan salah pemirsa, lapangan kriket ini memiliki kualitas rumput yang sangat terawat dan dimensi area yang jauh lebih lebar. Ruang ekstra inilah yang tanpa disadari akan menjadi panggung eksekusi sempurna bagi taktik operan kilat yang diam-diam telah dipersiapkan matang oleh tim tuan rumah. Di luar dugaan, antusiasme masyarakat lokal ternyata sungguh luar biasa fantastis. Tercatat sekitar 4.000 penonton memadati arena, rela merogoh kocek sebesar 1 shilling demi menjadi saksi mata duel bergengsi antara dua negara bertetangga ini. Jumlah penonton tersebut merupakan rekor yang sangat fenomenal untuk ukuran tontonan olahraga pada era Victoria. Para pria dengan balutan jas panjang tebal dan topi tinggi berdesakan merapat ke garis tali pembatas lapangan. Mereka bersorak-sorai dan sangat menantikan tontonan aksi adu fisik brutal saling menabrak yang selalu menjadi sajian utama sepak bola masa itu. Mereka sama sekali tak menduga bahwa hari itu mereka akan melihat lahirnya masa depan sepak bola. Momen bersejarah pun bergulir saat kedua kesebelasan melangkah gagah memasuki titik tengah lapangan. Pada detik itulah, perbedaan fisik yang bagaikan bumi dan langit antara kedua tim terlihat sangat mencolok, membelalakkan mata. Pemandangan ini bagaikan pasukan raksasa beringas yang berhadapan dengan sekelompok anak sekolahan. Pemain Inggris dengan postur menjulang tinggi, dada bidang berotot baja, di balik balutan kemeja putih salju mereka, tampak begitu sangat mengintimidasi secara psikologis. Di sisi lain, pemain Skotlandia dengan kemeja seragam biru tua mereka terlihat jauh lebih ramping, ringan, dan mungil. Gemuruh ribuan penonton sempat mereda sejenak, menyadari betapa ringkihnya tim tuan rumah menghadapi barisan raksasa penantang dari selatan tersebut. Namun, tunggu dulu pemirsa. Kejeniusan mutlak Skotlandia langsung bekerja secara tak kasat mata, bahkan jauh sebelum peluit dibunyikan, yaitu melalui seni penempatan posisi atau formasi. Pada masa purba tersebut, Inggris turun dengan formasi 1-1-8 yang sangat ekstrim. Bayangkan saja, ada 8 penyerang bersiap di garis depan, siap mengejar bola bagaikan kawanan banteng kelaparan. Formasi Inggris ini murni serbuan frontal, tanpa ampun. Sebagai respon yang sangat cerdas, Komandan Skotlandia menggelar formasi 2-2-6. Dengan menarik 2 pemain ekstra ke lini tengah, mereka sukses membangun sebuah jembatan distribusi bola yang solid. Distribusi pemain menyebar inilah yang menjadi fondasi berdirinya taktik umpan kombinasi mereka.
Wasit akhirnya meniup peluit panjang bersejarahnya, dan laga internasional resmi pertama di dunia pun meledak. Tepat seperti dugaan semua orang sejak detik pertama, tim nasional Inggris langsung melancarkan serangan badai frontal yang mengerikan. Para penyerang raksasa mereka memacu lari sekencang-kencangnya, membawa bola kulit tebal itu, menundukkan kepala layaknya badak, dan siap menghantam hancur barisan pertahanan Skotlandia. Tanah rumput di Hamilton Crescent seakan bergetar hebat menerima derap langkah para gladiator berbadan besar ini. Rencana Inggris sangat lugas dan brutal. Kuasai bola, lari lurus, lari sekencang mungkin, dan ratakan rintangan apapun yang menghalangi. Pertunjukan kekuatan agresi murni untuk menghancurkan mental tuan rumah seketika. Serbuan bertubi-tubi dengan tenaga luar biasa terus dilancarkan oleh kubu Tiga Singa ke arah jantung pertahanan lawan. Beberapa kali gelombang pemain Inggris berhasil membawa si kulit bundar mendekati area gawang dengan murni mengandalkan kekuatan serudukan fisik. Mereka memanfaatkan bahu dan siku layaknya tameng besi pembelah jalan. Namun pemirsa, disinilah letak keajaiban taktik itu mulai menyihir mata dunia. Alih-alih meladeni benturan otot yang merugikan, barisan pertahanan Skotlandia menari dan bertarung layaknya matador lihai yang mengelabui banteng mengamuk. Memanfaatkan kelincahan tubuh mungil mereka, para pemain Skotlandia bermanuver menghindari tabrakan brutal, menunggu sepersekian detik yang pas, dan mencuri bola dengan bersih dari kaki lawan. Ketika bola berhasil direbut dari penguasaan musuh, para pemain Skotlandia ini tidak panik membuangnya jauh ke depan secara sembarangan, dan mereka juga tidak mencoba menggiringnya sendirian menerobos kepungan raksasa. Inilah detik-detik mahakarya taktik operan dipamerkan pertama kali di hadapan publik dunia. Bek Skotlandia yang memegang kendali bola dengan kepala dingin langsung menyodorkan umpan pendek mendatar yang sangat presisi kepada gelandang yang dengan cerdik mencari ruang kosong. Bola berpindah dari kaki ke kaki dengan kecepatan kilat. Raksasa Inggris yang tadinya berinas bersiap melakukan tackle keras, tiba-tiba harus mendapati kenyataan pahit bahwa target mangsa mereka sudah lenyap tanpa membawa bola lagi. Ribuan pasang mata penonton lokal yang berdesakan di sekeliling lapangan Hamilton Crescent seketika terdiam terpaku, lalu mulai pecah dalam gumaman rasa takjub yang mendalam. Mereka seolah sedang menyaksikan sebuah pertunjukan sihir tarian indah di atas lapangan berlumpur yang belum pernah tercatat dalam memori seumur hidup mereka. Publik yang sebelumnya hanya terbiasa melihat satu orang egois memaksakan diri menerjang kerumunan, kini melihat bola seakan hidup mandiri, berlari jauh lebih cepat membelah lapangan daripada kecepatan lari atlet manapun. Kebingungan awal penonton segera berubah haluan menjadi kekaguman masif. Tepuk tangan riuh rendah menggemuruh mengiringi setiap suksesnya serangkaian umpan pendek menawan ala Skotlandia. Skotlandia sepenuhnya sukses mendikte tempo dan irama jalannya pertandingan bersejarah ini secara elegan. Berkat ikatan batin bermain untuk klub yang sama, koneksi umpan antar punggawa tim tuan rumah terlihat sangat presisi dan tanpa celah sedikitpun. Transisi serangan balik mereka amat mematikan, bukan semata karena kecepatan sprint lari individu, melainkan kecerdasan sirkulasi aliran bola operan. Mereka berlari lincah, menciptakan ruang-ruang geometris baru, saling bertukar posisi secara cair, dan mengeksekusi operan satu sentuhan mematikan. Para pilar raksasa Inggris yang awam dengan konsep posisional jenius ini dibuat tampak sangat kebingungan, frustrasi, dan hanya sanggup berlari tanpa arah mengejar bayangan para pemain biru tua. Menjelang mendekati masa akhir babak pertama, efek mematikan dari jebakan taktik operan sirkular Skotlandia ini perlahan tapi pasti mulai memakan korban jiwa di atas lapangan. Barisan raksasa Inggris yang di menit awal laga bagaikan mesin perang tak terkalahkan, kini terlihat jelas
mulai kehabisan bensin dan napas. Secara ilmu fisiologi, massa otot besar membutuhkan jauh lebih banyak suplai oksigen demi bisa memompa tubuh mengejar perpindahan bola yang sangat cepat tiada henti. Berlari pontang-panting merubah arah puluhan kali untuk mengejar operan, membuat stamina dan mental para pemain Inggris rontok. Otot-otot kekar kebanggaan mereka kini terasa kaku melemah, bak besi tua yang karatan dihajar operan. Gemuruh letusan sorak-sorai penonton memecah langit saat tim kurus Skotlandia sukses merajut peluang emas paling berbahaya dalam laga tersebut. Berawal dari skema operan kombinasi super manis pemecah lini tengah, bola mendarat sangat empuk di kaki sang penyerang sayap Skotlandia, tepat di jantung area penalti. Tanpa membuang detik berharga, ia langsung menghajar bola dengan tembakan melengkung tajam. Ingatlah kawan, pada era klasik ini, gawang belum dipasangi mistar kayu, melainkan seutas pita pembatas melintang. Lesatan bola keras tersebut secara mendebarkan mendarat bergesekan tipis tepat di atas pita pembatas. Betapa sangat nyarisnya tim kuda hitam ini mempermalukan barisan pertahanan sang raksasa di babak pertama. Pertempuran memasuki babak penentuan, babak kedua, dan tantangan alam pun mulai ikut campur. Hujan gerimis khas cuaca Britania perlahan turun membasahi bumi Hamilton Crescent, menyulap lapangan rumput hijau terawat menjadi kubangan lumpur tanah liat yang sangat tebal dan amat menguras tenaga. Perubahan drastis kondisi iklim ini perlahan menekan laju dinamika laga. Genangan air hujan membuat kelancaran sirkulasi umpan datar pasukan Skotlandia sedikit melambat dan tidak lagi semulus tarian di awal babak. Namun menariknya, lumpur tebal penghisap energi ini juga mengunci langkah para pemain raksasa Inggris yang menjadi semakin super lambat dan kaku untuk bisa memutar balik badannya mengejar bola liar. Tersadar sepenuhnya bahwa serbuan frontal adu fisik murni mereka kini tidak lagi berguna, sementara suplai oksigen di paru-paru menipis. Skuad inti Inggris akhirnya dilanda keputusasaan mental yang sangat parah. Dihantui rasa malu, mereka terpaksa menanggalkan taktik purba menggiring bola menerobos lawan, lalu mulai melancarkan tendangan-tendangan melambung jauh ke depan yang sangat buta arah dan spekulatif. Namun, sungguh malang bagi Inggris, karena skuad mungil Skotlandia bermain penuh kedisiplinan tingkat tinggi, menjaga kedalaman formasi berlapis ganda. Alhasil, umpan-umpan panik jarak jauh dari para raksasa berbaju putih selalu berakhir dipatahkan dan langsung dikuasai sepenuhnya kembali oleh lini belakang tuan rumah tanpa keringat berarti. Setelah bertempur habis-habisan memeras keringat selama 90 menit penuh, sang wasit akhirnya meniup peluit panjang pamungkas, penanda usainya laga epik internasional perdana ini. Jika melihat ke arah papan skor, hasil akhirnya memang terukir angka kacamata imbang 0-0. Secara administrasi, laga ditutup tanpa ada satu tim pun yang sukses merobek gawang. Namun jutaan pasang mata dan lembaran sejarah emas kelak mengakui bahwa pemenang moral yang paling absolut hari itu adalah Skotlandia. 11 pemuda berbadan kurus yang sejak awal diremehkan ini sukses telak membuktikan bahwa laga sepak bola pantang direduksi menjadi sekadar ajang gulat jalanan beringas pamer otot raksasa semata. Ledakan gelombang dampak dari pertandingan pada 30 November 1872 ini sungguh tiada taranya, mengubah wajah olahraga sejagat. Fondasi mahakarya permainan umpan-umpan ritmis pendek yang pertama kali dilukiskan oleh seniman-seniman Queen's Park FC segera menular hebat layaknya virus kejeniusan menginfeksi gaya bermain seluruh daratan Britania Raya, termasuk memaksa kubu raksasa Inggris membuang rasa gengsi lalu mengadopsi taktik musuhnya tersebut. Konsep pergerakan cair, umpan silang, dan transisi posisional yang tadinya hanya menjadi siasat darurat penangkal postur tubuh mungil, sukses berevolusi melintas zaman, menjelma menjadi cetak biru abadi yang mendasari segala bentuk skema penguasaan bola super canggih masa kini.
Sebagai konklusi mutlak dari kisah epik sejarah kita kali ini, pertandingan internasional yang paling perdana tersebut akan terus hidup dikenang sebagai monumen pencerahan terhebat dalam peradaban lapangan hijau seantero jagat. Skotlandia telah menampar kesombongan para raksasa Inggris melalui sebuah filosofi sakti yang terus menggema nyaring hingga era robotik ini, yaitu fakta bahwa kecerdasan otak taktis kolektif akan selalu memegang kunci untuk meruntuhkan kedikdayaan otot raksasa yang pongah. 11 pahlawan kurus dari jalanan Glasgow tidak hanya pulang menjaga martabat bangsa mereka utuh hari itu, akan tetapi mereka juga telah menjadi nabi taktis yang meretas dan menciptakan ulang cara dunia mengolah si kulit bundar.